juga Habib Ubaidullah dari Trangkil, ya. 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 Juga hadir di masjid kita ini. Masya Allah, seumpama tidak ada perintah dari Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, hendaklah kita ini hanya menceritakan nikmat-nikmat Allah saja. Saya itu macam gak berani itu cerita mengenai keadaan-keadaan yang sangat menggembirakan hati pada hari ini. Tapi karena ada perintah supaya kita ini bercerita mengenai nikmat Allah, dan bercerita mengenai nikmat Allah itu adalah bagian dari syukur, sebagaimana dalam satu hadis dikatakan at-tahaddus bin ni'mati syukrun. Bercerita mengenai nikmat-nikmat Allah itu syukur. Seumpama tidak ada itu, saya khawatir itu cerita-cerita begini bisa jadi nggak baik, bisa jadi sombong dan sebagainya. Tapi karena perintah Allah dan kita hanya ingin mendapatkan ridho Allah, dan supaya kita ini dihitung orang-orang yang syukur, akan saya ceritakan juga. Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau mengarang kitab Lataiful Minan wal Akhlaq fit Tahaddus bi Ni'matillah 'alal Itlaq. Beliau cerita mengenai nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada beliau mulai lahir beliau sampai menjelang wafat beliau. Maka saya sebagai tanda syukur kehadirat yang agung, yang mulia, yang telah memberikan taufik kita kepada kebaikan-kebaikan ini, tanda syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, maka akan saya ceritakan sedikit mengenai apa yang saya rasakan dalam majlis ini. Hadirin yang dimuliakan, saya itu sudah banyak melihat madrasah-madrasah, pesantren-pesantren di mana-mana di pojok-pojok dunia ini. Tapi pesantren kita ini, bukan pesantren saya, pesantren kita ini termasuk pesantren yang langka. Saya lama di Saudi itu, saya juga pernah masuk di kuliah-kuliah hadis, bagian kelas terakhir, doktorohnya itu, yang hafal Bukhari satu pun nggak ada. Jadi umpama saya itu bisa ngasih gelar kamu itu, yang hafal Bukhari terus saya kasih gelar doktor semua itu. S4, nah, bukan S3, S4. Betul ini. Nah. Jadi zaman sekarang ini orang hafal Bukhari termasuk orang langka, perlu diawetkan ini, ya. Jangan sampai dirusak dengan perkara-perkara yang merusakkan. Orang tuanya khususnya harus syukur betul-betul, ya. Punya anak hafal Bukhari ini harus syukuran. Kalau nggak syukuran nih, masya Allah ini. Berarti nggak tahu nilainya ilmu, tidak tahu nilainya agama. Ini perkara besar sebenarnya kan. Sudahlah kamu putar sampai yang katanya ulama-ulama besar pada zaman ini nanti kan nggak hafal Bukhari. Tapi bukan berarti kamu ulama besar loh, bukan. Kamu ulama kecil, ya. Umurnya baru 19 tahun kok besar-besar dari mana, ya. Dari segi hafalan loh, bukan dari segi yang lain-lain.
Tapi ini perlu kita syukuri, biar kita ini syukur gitu. Barang siapa dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala hafal Quran, kemudian dia merasa ada orang yang lebih beruntung daripada dia, betul-betul dia ini orang yang tidak syukur. Nah, ini hafal Quran, hafal Bukhari lagi. Ini syukurannya harus menyembelih unta ini. Unta pun tidak cukup. Kalau boleh nyembelih orang nih sebetulnya. Tapi nyembelih orang nggak boleh sih masalahnya. Pokoknya ini nikmat yang sangat-sangat besar. Apalagi ada beberapa yang hafal minhaj, ini lebih langka lagi ini. Zaman sekarang orang kok hafal minhaj. Minhaj itu bapak-bapak, ibu-ibu, tebalnya itu kayak Quran itu loh. Tulisannya kecil-kecil lagi. Nggak ada harokatnya, gundul gitu. Itu dihafalkan oleh anak-anak kita itu. Itu kalau tidak taufik dari Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Dan ini semua menunjukkan kebenaran, bukti kebenaran apa yang dikatakan oleh yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Ummati kal matar, la yudro awaluhum khair am akhiru. Umatku ini seperti hujan, tidak diketahui yang dulu apa yang akhir yang baik. Maksudnya yang akhir-akhir pun orang-orang istimewa itu ada. Yang istimewa itu bukan orang-orang dulu saja, yang akhir pun yang istimewa juga ada. Dan insya Allah ini menurut pandangan saya, orang-orang tadi itu yang salaman tadi itu termasuk orang-orang istimewa dari segi hafalannya. Tinggal sekarang ini bapak-bapak, ibu-ibu, dan kita semua khususnya santri-santri ini berpikir bagaimana tingkatan hafalannya yang begitu tinggi ini dibarengi dengan tingkatan takwanya yang begitu tinggi juga. Jangan keilmuannya itu tinggi kemudian tingkatan takwanya rendah.